يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Pengurus masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, kita semua insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga pada Ramadan yang ke-11 ini. Ini betul Pak ya? Ramadan yang ke-11 ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, iman Islam, untuk melaksanakan puasa Ramadan dan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kekuatan untuk menjalankan ibadah dan hak-hak di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi kalau ada ya harus baris atas. Ya Rasulullah. Jangan lullah. Jangan ya Rasulullah. Nah, itu kurang tepat. Dalam ilmu nahunya kalau ada harfun nida setelahnya idhafah gitu. Nusiba dibaris ataskan mudhafun ilaihnya. Ya Rasulullah. Ya Habiballah, ya Nabi, ya Allah. Jadi harus baris atas dia. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Isyraq sampai 621. Ini betul. Karena saya pernah ceramah
Sekitar 3 hari yang lalu. Isyraqnya jam 6.37. Banyak rugi ustaz kalau gitu. Padahal syuruknya itu 6.11 padahal. Gitu. 6 nak tak sampailah sampai 6.20. Ini isyraqnya 6.21. Insya-Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya datang pakai kereta. Kalau orang Sumatera Utara bilangnya kereta. Kalau orang Melayu, orang Minang bilangnya Honda. Kalau bahasa Indonesianya motor. Pakai jas hujan tadi. Sebetulnya mobil ada, tapi punya calon. Punya calon mula. Saya tak pernah berdua-duaan. Jangankan berdua-duaan dalam mobil calon, menatap wajahnya lebih 3 detik tak pernah. Itu ustaz bu. Ustaz tu tak pernah dia pacaran. Jangankan pacaran, dah calon, udah hantar cincin. Nengok wajahnya, ditatap 3 detik, tak berani saya. Haram. Kalau saya haram ukuran saya. Nah, boleh tatap lama-lama. Maka carilah ustaz calon menantu. Apalagi pandai ceramah, berbaju merah, berkacamata, berpeci hitam. Itu lebih mantap betul. Mengapa tak boleh ustaz? Ternyata dalilnya ada dalam Al-Quran. Bukan sunnah bu. Bukan perkataan ulama kontemporer yang baru-baru ini. Dalam Al-Quran dah tak boleh macam itu. Pacaran tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya dari golongan kalian suami istri azwaja, dan dijadikan dari suami istri itu sakinah dan kecintaan dan timbul rasa rahmah. Allah Ta'ala sebelum bercerita tentang sakinah, sebelum menyematkan kalimat cinta, Allah sematkan kepada laki-laki perempuan itu dengan sebutan azwaja, suami istri dulu. Jadi kalau belum suami istri, itu bukan cinta ternyata. Kalau ada laki-laki berkata kepada perempuan, wahai adindaku yang cantik rupawan, pujangga, makanan yang enak terasa hambar, minuman yang banyak terasa dahaga. Itu bacot tuh. Itu hanya ungkapan buaya-buaya darat. Jangan percaya. Kalau betul dia mau dan ada keinginan rasa cintanya, dia mesti datang ke bapak, mesti datang ke ibu. Saya mau melamar anak ibu. Itu sebetulnya. Jadi saya tak pernah pacaran ibu, alhamdulillah. Itu ustaz
Kalau ustaz begitu, rata-rata ustaz macam itu. Cuma pacaran tak pernah, tapi sekali menikah hompek dia. Itu belum ustaz saya. Tapi insya-Allah Bu, saya tidak akan poligami untuk hari ini. Ke depan nanti tak tahu. Pada minggu yang lalu kita berbicara tentang Ramadan ini syahrul qiyam. Kita kupas secara terperinci apa yang mesti kita lakukan untuk menyatakan Ramadan ini syahrul qiyam. Hari ini kita akan berbicara Ramadan itu syahrul Quran. Beranjak dari firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Pertanyaannya, berapa khatam Al-Quran kita hari ini? Bagaimana Al-Quran kita hari ini? Kalau Imam Syafi'i hari ini udah masuk khatam yang ke-22. Hari ini khatam Al-Quran ke-22. Kalau kita ikut aja. Berapa nih? 2 kali khatam? Tidak. 2 juz. 2 halaman. 2 baris. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz dah berapa juz? Dia mana gini ada. Jadi kalau mau berbohong takut awak. Ini ada. Nanti dalam hati 2 baris nih ustaznya. Kalau hanya 2 baris hidup kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan rugi. Karena Ramadan itu punya hak yang mesti ditunaikan. Makanya dalam Ramadan itu ada tadarus. Tadarus itu dalam ilmu sharaf lil mufa'alah, saling belajar. Yang baca belajar lancar, yang mendengar belajar menyimak. Sama semuanya belajar. Itu mufa'alah, saling. Makanya di dalam peperangan itu وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Bunuh di situ, saling membunuh. Karena tidak pernah sejarah Islam memulai peperangan. Bahkan kalau kita buka di buku-buku sejarah, tidak pernah Islam itu disebarkan dengan peperangan. Tak pernah. Bahkan banyak yang tersebar tanpa ada peperangan, tanpa ada tetesan air mata, tanpa ada tumpahan darah di banyak negara. Mesir itu tidak ada peperangan, masuk itu aja. Bahkan orang Mesir Qibti namanya, orang Qibti tulis surat ke Khalifah Umar ibn al-Khattab agar Islam disebarkan di negeri Mesir. Islam masuk ke Indonesia tanpa ada tetesan air mata, tumpahan darah, barang setitik pun. Banyak. Di Makkah Al-Mukarramah yang Nabi dulu pernah diusir daripadanya, Fathul Makkah, masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, tak ada diperangi, tak ada yang dibunuh. Kalaupun mesti berperang,
itu karena diperangi, bukan karena ingin membunuh. Makanya kalimatnya waqatilu. Qatil itu dia saling berperang. Dia merang awak perang dia. Itu perang Badar, Ustaz. Dicegal pula rombongan Abu Sufyan dari Syam. Oh, tunggu dulu. Dicegalnya rombongan Abu Sufyan dari Syam karena yang dijual oleh Abu Sufyan waktu itu, Umayyah waktu itu, adalah barang-barang umat Islam. Barang-barang umat Islam itu diambilnya. Mereka kan hijrah dari Makkah ke Madinah, tinggal rumahnya. Rumahnya disita. Ternaknya dijual. Bajunya dirampas. Tanahnya disita. Kemudian dijual di Syam. Ini hak siapa? Milik kita. Dicekal ingin diambil. Mana duit kami? Mana barang kami? Oh, malah disiapkan tentara. Islam tak boleh menyerah. Tak pernah kejadiannya Islam memulai peperangan. Tak pernah. Tapi kalau dimulai, ayo. Kalau diserang, mau. Kalau dihantam, balas. Itu Islam. Namanya muqatalah, saling berperang. Kalau dah saling tu tidak ada lagi istilah anak, istilah saudara. Ya, dia kalau kita tidak menyerang, kita dibunuh. Makanya kami dulu di pesantren main bola sama ustaz. Ya, macam mana pun kalau ustaznya banyak goceknya, sliding, patah, silahkan tanggung sendiri. Walaupun sama ustaz. Tidak mungkin kita main bola, kita udah mau nyerang, datang ustaz tu. Ustaz, tendanglah ustaz. Aku tak berani ustaz. Tak mungkin. Ini namanya serang menyerang. Ambil dari ustaz. Ustaz pun tidak akan merasa berkecil hati. Diambil sama muridnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok habis ini ya. Tengoklah. Alhamdulillah. Begitulah. Qatilu, saling berperang. Tadarusu, saling belajar. Maka mohon kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tadarus itu jangan sampai ada berkecil hati kalau ditegur. Kalau ada disimak. Yang kita baca bukan surat kita. Yang kita baca bukan tulisan kita. Yang kita baca kitabullah. Jadi tidak ada rasa kecil hati. Tak ada merasa besar dada. Tak berasa tinggi. Kalau salah, mana mungkin aku salah? Tak mungkin. Tak boleh begitu. Karena kita baca di kitabullah. Jangan berkecil hati. Tapi saya pun kalau mengaji tadarus di masjid-masjid sama bapak-bapak, saya segan mau menyimak. Makanya saya kalau tadarus, saya cari anak-anak kecil. Saya buka pintu masjid itu, orang besar, saya tutup lagi. Cari anak-anak kecil. Karena anak kecil ini kalau disimak, dia mau. Kalau orang besar ini tidak mau dia. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kai. Rohnya pendek Pak, tahu Pak? Ya. Alam tara kaifa fa. Fa-nya pendek Pak. Salah lagi. Iya Pak, salah Pak. Aku segat jadinya. Salah Pak. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Lahnya pendek Pak. Banyak salah aku nih. Marah dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bunyi pendek. Mana aku salah terus. Aku tengok kau ngaji nanti. Aku simak kau nanti. Oh, marah pula dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kaknya pendek Pak. Tutupnya Quran. Balik dia. Mau ngaji mengauli dah mana. Ada rasa macam itu rupanya.
Jadi tolong kita tadarus. Tadarus itu artinya saling belajar. Kalau tak mau disimak, ya latihan di rumah. Baca di rumah, simak betul-betul sama anak. Disimak sama keluarga. Nanti dibaca di sini. Ini ndak dia bacaannya paling salah. Mik paling nomor 1. Jadi kalau coba-coba kalau sekali kalau kita kurang-kurang betul, ya kalau disimak boleh, terima, bahkan berterima kasih. Kalau tak mau disimak, belajar betul-betul. Dan jangan terlalu ribut mencari mic. Ternyata kalau kita menyimak pun dapat pahala. Biar saya tak baca Quran, asalkan saya bisa menyimak. Jadilah. Asal duduk anak-anak ramai-ramai, biar dia semua baca. Awak menyimak saja. Yang menyimak pun dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'an, jika dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, dengarkan ia baik-baik, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, maka yang mendengarkan itu pun mendapat rahmat. Itu mendengarkan, ada belajar. Maka naikkan level kita dari membaca menjadi belajar. Macam mana caranya baca sambil belajar? Tengok betul-betul hukum tajwidnya. Yang selama ini kita pernah hafal ayat Al-Quran, pernah hafal, buka balik tengok mana salahnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ara'ai salah. Kalau ara'ai dia salah. Dia wara'ai, pakai wa lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ai. Itu baru betul. Jadi awalnya kita cuma baca, jadi belajar, levelnya naik. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, ha kecil, atau wanhar, ha besar. Ragu kita kan, ini kecil besarnya, kecil besarnya. Buka Quran tu balik, tengok wanhar atau wanhar. Ternyata tengok lagi Quran. Nanti kalau saya yang menyimaknya, nanti marah Bapak Ibu saya lihat. Inna sa atau inna sya, sa kecil atau sya tebal atau sya tipis, sin atau shin. Tengok lagi betul-betul. Jangan salah-salah kita, karena kita yang bacanya Quran. Jadi level kita naik dari hanya sekedar baca jadi belajar, levelnya naik. Jangan ada tersinggung yang kita baca Quran. Jangan merasa angkuh yang kita pelajari Quran. Jangan merasa besar kepala karena disimak dan merasa aku dah tua, aku lebih paham. Jangan, ini Quran. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى atau ahwa. Buka dia tengok Quran tu. Ahwa kah atau ahwa? Buka Quran balik. Teliti betul, naik level kita. Kalau sekedar baca, pahalanya 10, satu huruf. Kita dah tahu. Makanya kajian-kajian kita ni rata-rata kajian-kajian yang dah pernah kita pelajari. Apalagi atuk-atuk kami yang umurnya di atas 60.
Mungkin kajian-kajian ini dah khatam dipelajari sama beliau. Ini kita hanya menyimak lagi, mengulang balik. Berkali-kali saya sampaikan, yang duduk di atas tak merasa tinggi, yang duduk di bawah tak merasa direndahkan, yang berceramah tak merasa menggurui, yang mendengarkan tak merasa digurui. Sama-sama kita mengamalkan. Satu huruf kata Rasulullah, man qara'a harfan minal Qur'an, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bikulli harfin hasanah, dia mendapatkan dari satu huruf itu hasanah. Hebatnya Nabi tak sebutkan ajrun, pahala. Nabi sebutkan hasanah. Hasanah itu ternyata bukan pahala, lebih dari pahala rupanya. Karena yang kita pinta selama ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kalaupun ada menterjemahkan, mengartikan hasanah dengan pahala, boleh-boleh saja. Tapi itu hebatnya bahasa Arab, hasanah dengan ajrun berbeda. Orang yang baca satu huruf Al-Quran, dia dapat satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Rasulullah. Satu kebaikan itu, kebaikan hasanah, berlipat gandakan 10. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Yang mendatangkan satu hasanah, Allah lipat gandakan menjadi 10. Wala aqul, kata Rasulullah, aku tak katakan alif lam mim harfun. Aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf. Itu dah tahu sebetulnya. Tapi itulah Nabi dijelaskan lagi sama beliau. Nabi itu begitu sayang sama kita. Dijelaskannya lagi apa itu satu huruf. Alif lam mim. Aku tak katakan satu huruf. Balil alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 3 kali 10, 30. Itu 30 hasanah. Alif lam mim. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Maka Bapak Ibu sekalian, coba istiqomah kita menjalankannya. Berkali-kali saya sampaikan kepada jamaah, amalan itu yang paling baik adalah istiqomah. Kata Rasulullah, khairul amali indallah, sebaik-baik amalan di sisi Allah, adwamuha wa in qalla, rutin dilakukan walaupun sedikit. Itu yang diajarkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Ada namanya sedekah subuh, rutin tiap hari. Jadi amalan yang paling utama itu rutin, istiqomah dia, walaupun sedikit, apalagi banyak. Bahkan Allah puji orang beriman itu bukan karena imannya saja, istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang berkata Allah Tuhan kami, thumma istaqamu, terus mereka istiqomah. Istiqomah itu yang penting tuh. Maka doa kita yang paling dituntun oleh Nabi, Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. Itu doanya.
Karena istiqomah itu mahal nilainya. Baca Quran. Setiap hari mesti baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Dah. Simple rupanya. Jangan tengok simpelnya. Istiqomah enggak. Jangan Yasin dibaca tahun depan baru. Zalika. Jangan Yasin itu Al-Quranil Hakimnya tahun depan, jangan. Kalau bisa satu hari satu ayat, silakan. Dulu kami di Mesir datang Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur. Kata dia, coba istiqomahkan satu hari itu satu ayat saja. Bayangkan kalau hidup kita setahun itu 365 hari. Kalau 10 tahun 3.650, betul ya? 3.650, ya, 50 hari. Kalau 20 tahun 6.000 lebih. 20 tahun seharusnya udah khatam kita menghafal Al-Quran. 20 tahun. Itu satu hari satu ayat. Berarti 20 tahun kita udah khatam Al-Quran. Maka anak-anak kita yang masih kecil, coba satu hari ya khatam. Satu ayat, satu hari satu ayat. Lama-lama nanti umur dia 10 tahun, udah separuh Al-Quran tuh 15 juz dihafal sama dia. Ini yang mesti kita latih ini. Sehingga Al-Quran itu betul-betul mendarah daging dalam diri kita. Satu ayat satu hari. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Tapi jangan cari yang pendek-pendek itu aja. Ini ada pula cari pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Ini bakhil nama gitu tuh. Coba cari ayat-ayat yang panjang, satu lembar satu hari. Bagaimana kalau yang 30 itu di bulan Ramadan? Tambah lagi rupanya. Karena amalan nafilah yang sunnah di bulan Ramadan itu lipat gandanya sama seperti seakan-akan melaksanakan fardu. Itu Ramadan nih. Jadi kalau bisa amalkan terus. Kalau bisa di rumah itu hidupkan kaset atau video Quran. Ibu yang sedang masak, musiknya Al-Quran. Yang diputar bacaan tilawah Al-Quran. Yang di dalam mobil Al-Quran. Kalau saya tak ada mobil, saya pakai motor. Jadi lepas saya masalah ini, saya nanti di rumah baru saya amalkan. Atau pakai headset Al-Quran. Hidupkan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Karena yang 10, yang 30 itu hitungan di luar Ramadan rupanya. Dalam Ramadan lebih lagi. Buka lagi Al-Quran tu lagi, tengok. Levelnya harus dinaikkan. Karena Ramadan syahrul Quran. Yang ketiga, setelah ia syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran. Yang ketiga, syahrul sadaqah. Karena Rasulullah sallallahu dari hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu sebaik-baik manusia. Baik fisiknya, baik tingkah lakunya, segalanya ajwad, terbaik. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan sebaik-baik nabi itu pada bulan Ramadan. Fasu'ila, ditanya Nabi, ayu sadaqatin afdal, sedekah apa yang paling hebat, paling bagus, paling mulia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, sadaqatun fi Ramadan,
Sedekah pada bulan Ramadan. Bapak yang pernah pergi umrah bulan Ramadan ni, coba pergi ke Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Di jalan tu banyak orang-orang mengajak kita berbuka. Mari sini haji, 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 haji. Tariknya kita. Haji, 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 makan. Suruh je. Sangkinkan geliat ingin bersedekah. Alhamdulillah di Pekanbaru ni ada beberapa masjid yang sibuk dengan takjil. Sebetulnya takjil ini bukan makanannya, perbuatannya. Takjil itu menyegerakan berbuka. Tapi berubah makna takjil ini menjadi makanan berbuka. Berubah, bergeser maknanya. Boleh itu Ustaz? Boleh aja. Ada makna lughawi, makna secara bahasa. Ada makna secara urfi, keadaan sekeliling kita. Nah, awalnya takjil itu perbuatan berbuka, berubah maknanya, bergeser penggunaannya di Indonesia menjadi makanan berbuka. Boleh saja. Itu apa? Makna urfi, makna secara adat lingkungan sekitar. Boleh saja, tidak salah. Cuma jangan pula nanti kita pahami dalam hadis takjil itu makanan, itu yang salah. Jangan bawakan makna urfi tadi ketika memahami hadis Nabi kepada makna dari makna lughawi berubah menjadi makna urfi, itu tak boleh. Tapi kalau digunakan kita sehari-hari boleh. Sama dengan imsak. Imsak itu bahasa Arab, artinya menahan. Sinonim dari saum, puasa. Imsak itu ya puasa. Puasa itu ya imsak. Tapi berubah penggunaannya. Dirubahlah makna imsak itu mulai berhati-hati untuk menahan. Mulai berhati-hati untuk menahan. Karena ditakutkan ketika kita makan banyak penuh mulut ni, tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngocong. Mau dibuang dalam ni baung ada, patin ada. Mana? Mau dimakan tak boleh. Dibuang sayang. Ini dikunyah udah 20 kali dah. Begini. Itu gunanya imsak, digunakanlah istilah imsak karena yang cocok imsak. Tak mungkin pula kita taruh di situ bahasa Arabnya wudu. Tidak boleh. Mana wudu pula? Udah wudu kau. Wudu apa nih? Menahan tu cocoknya imsak. Penggunaannya berubah dari makna lughawi kepada makna urfi, makna istilahi. Karena kalau kita makan pas azan, batal. Ada pula orang yang memahaminya tak batal. Saya bingung juga. Hadisnya dalam Muslim itu, kalau azan Bilal bin Rabah azan, fakulu washrabu. Kata Rasulullah, silahkan makan, silahkan minum. Yang azan waktu itu Bilal bin Rabah. Karena dulu Ramadan zaman Nabi azannya 2 kali. Azan pertama itu Bilal bin Rabah, azan yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau azan Bilal yang pertama masih boleh makan, masih boleh minum. Itu yang terjadi di masyarakat kita, di kami Pak, di Rokan Hilir masih ada macam itu lagi. Setelah azan pertama, kalau kami nyebutnya azan awal namanya. Enggak tahu kalau di daerah Bapak Ibu macam Tembilahan atau Sumbar atau Sumatera Utara. Kalau di kami masih ada. Itu pun tidak semua rohin, hanya di dekat-dekat pelosok-pelosok. Macam kami di Panipan masih ada. Setelah azan, Pak, la ilaha illallah, baru dia baca tarahib namanya. Ya arhamar rahimin,
ارحمنا يا أرحم الراحمين irhamna. Mungkin sebagian orang tak pernah dengar lagi ini, karena kami di kampung-kampung masih ada. Setelah itu nanti baca ayat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihah. Nanti kalau baca ayat tu, yang ibu-ibu sedang makan, ya cepat baca ayat dah gitu. Sesiaplah macam cepat-cepat makannya, karena baca ayat. Nanti setelah baca ayat, terakhirnya takbiro, itu kalau tak salah saya ayatnya itu terakhirnya takbiro, tak ada makan lagi, baru azan. Azan yang kedua ini Ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi juga. Kalau udah dia yang azan, jangan makan lagi, tak boleh. Itu udah masuk fajar shadiq. Fajar itu dua, satu fajar kadzib, yang kedua fajar shadiq. Fajar kadzib itu azannya Bilal. Fajar shadiq itu azannya Ibnu Ummi Maktum. Yang pas masuk waktu subuh itu fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Tak boleh makan lagi. Kalau ada di dalam mesti dikeluarkan. Maka kita harus tahu mana yang membatalkan puasa. Jangan hanya makan minum saja. Ibu ini sering tersalah. Ibu tersalah itu batal. Ibu masak melako atau masak kolak, masukkan gula. Ini dah manis atau tidak ya? Diambillah kuah tadi, dicicipi. Cicipi pun tak tahu sikit-sikit. Satu mangkuk besar tu dicicipi ni. Kalau tiba-tiba anak ibu memanggil ibu dari belakang, "Mak," kata dia, "Top, tu minum." Ini pas rasanya dah, kata ibu. Kalau macam ini ibu batal, bu. Jangan lanjutkan puasa, tak boleh dah. Batal. Aku tak sengaja, Ustaz. Ya tak sengaja memang batal. Tak ada satupun ulama mengatakan tak batal. Batal. Bapak kumur-kumur, ditepuk sama ibu dari belakang. "Mana bang?" "Telan." Batal. Batal. Mengapa? Karena kita melakukannya karena kesadaran kita yang kalau minum, kalau makan akan tertelan, bisa batal. Kita tahu. Tetap itu makanya tetap batal. Jangan dilanjutkan lagi. Tapi kita tak puasa hari itu tak berdosa. Rufi'al qalam, tidak berdosa. Anil khata'i wan nisyan, bagi orang tersalah dan lupa. Kalau lupa, Ustaz, macam mana? Kalau lupa tak apa-apa. Loh, kok bisa beda? Karena yang tersalah tak ada dalilnya, yang lupa ada dalilnya. Nah, itulah hebat ulama kita. Orang yang terlupa terus makan minum lanjutkan puasa, ada dalilnya. Orang tersalah tak ada dalilnya, lanjutkan puasa, mesti berbuka. Man nasiya wa huwa shaib, barang siapa terlupa sementara dia sedang puasa, fa akala, terus dia makan, wa syariba, terus dia minum, falyutimma shaumahu, sempurnakanlah puasanya. Fa innahu qad at'amahu Allah, karena sesungguhnya ia telah dikasih makan oleh Allah. Karena terlupa. Maka saya berharap pengurus, kalau ada ustaz ceramah subuh Ramadan ini, siapkan air depan nih. Mudah-mudahan terlupa. Ya kan aja lah. Saya berharap begitu. Tapi tolong kerjasama kita, Pak. Kalau saya minum, jangan. Tunggu habis satu botol itu dulu, baru ditegur. Lupa, tidak main salah.
Itu kita harus bedakan antara kita lupa dengan tersalah. Itu sebabnya mengapa berkumur-kumur itu makruh. Karena bisa mendatangkan kepada batal. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang tak sempurna wajib kecuali dengannya, maka dia wajib. Apa yang menghantarkan sesuatu rusak, maka dia termasuk perusak juga. Maka kumur-kumur dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya puasa apa, sedekah itu kapan yang paling baik? Faqala Nabi, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sedekah pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini coba terus upayakan sedekah lebih. Kalau selama ini kita sedekahnya 10.000, Ramadan ni coba tambahkan 20.000. Harus beda. Karena sedekah Ramadan ini lebih daripada sedekah di luar Ramadan. Kalau selama ini kita memasak hanya untuk keluarga kita, sekali-kali tambahkan Ramadan ini memasak untuk keluarga dan orang-orang yang berbuka. Karena Ramadan pahalanya lebih. Kalau selama ini ngasih amplop ustaz sekian harganya, masuk Ramadan ditambahkan lagi. Ini mohon maaf, ini cuma canda-canda saja. Canda-canda. Tapi kalau masalah amplop itu serius tuh. Enggak. Supaya jelas maksudnya begitu. Kalau selama ini kita pergi ke masjid pakai motor yang biasa-biasa saja, cari yang motor paling bagus pula. Ada lebihnya ajwad wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sebaik-baik Rasulullah itu di bulan Ramadan ini semuanya baik. Pakaiannya paling bagus. Saya tadi sebelum berangkat tuh saya tengok tadi masih ada baju hitam saya. Kan saya ceramah tu kalau baju hitam lebih bagus nampaknya. Ini kita percobaan ya, apa lebih bagus pakai baju merah atau baju hitam. Tapi karena saya segan nanti, mak ini ustaz ni tak berganti-ganti baju nampaknya dah 2 minggu ni dah kata orang. Jadi saya tak jadi pakai. Saya coba pula pakai baju merah ni. Berubah dia. Lebih baik. Kalau selama ini hanya pakai mobil Kijang, coba pakai Fortuner pula. Nah, lipat ganda, lebih baik dia. Nanti orang berkata pula, Ustaz, kalau jalan kaki sekian pahalanya, pakai motor berapa pahalanya Ustaz? Itu saya tak tahu. Kalau masalah itu tanya Allah Ta'ala lah. Saya tak tahu. Nanti hitungan katanya pakai roda Ustaz. Iya roda. Kalau premium, kalau Pertamax ya lebih lagi pahalanya. Jadi hitung-hitung itu tuh tak bisa kita. Kalau udah mainnya ibadah, ya tawakkal ala Allah, kita serahkan segala sesuatunya, hitungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah pada bulan Ramadan lebih daripada sedekah di luar Ramadan. Berdermadi. Ini untuk ibu-ibu nih. Ibu-ibu ni suka dia kalau ceramah tu ada nyanyi-nyanyinya sikit. Berdermadi jalan ilahi Rabbi, laksana menanam sebuah biji. Ini lagu El Soraya, Bu. Ibu tua ni tahu dia ni. Kalau yang muda-muda mungkin sebahagian yang tahu. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Itu lagu Soraya. Ustaz Zulhendri ini semua bisa. Mengaji bisa, ceramah bisa, menyanyi bisa, lengkap dah.
Istri aja yang belum ada. Enggak lengkap sebetulnya. Tapi mudah-mudahan akhir tahun ini insya-Allah Allah mudahkan. Kalau sempat Bapak Ibu datang, ini dah mengundang pula dah enak. Tapi mana tahu tak sampai umur saya untuk datang sini lagi. Kalau nanti tak sempat saya mengundangnya secara tertulis, saya undang rasanya kalau di dalam adat kita diundang dengan tatap muka, dengan lisan itu lebih kuat daripada tulisan. Di kampung begitu, di adat kita begitu. Kalau datang ngasih kabar tu lihat lidah, lisan, tatap muka sama ibu sekalian itu lebih kuat daripada saya sebar melalui WA. Kalau sempat Bapak Ibu panjang umur, sehat badan, bisa datang nanti di acara saya, silahkan datang. Jangan lupa bawa kado besar-besar. Tidak, tak perlu. Kalau kemungkinannya di Rokan Hulu, Rohul. Nanti kalau ada video-video gini ini nanti dipotong aja, jangan dimasukkan. Nanti datang satu Indonesia bahaya kita. Jadi datang sana, insyaallah di Rohul acaranya akhir tahun. Itu belum tahu lagi, entah Agustus, entah September. Perkiraan begitulah, entah Agustus, entah Oktober, entah November, entah Desember lah. Pokoknya bulan-bulan itulah pokoknya. InsyaAllah kalau pada hari. Tapi untuk tunangan khidbah. Khidbah itu insyaAllah 15 Syawal. 15 Syawal. Tapi jauh dia Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian sedang pulang kampung. Jadi kalau yang ada di Rohul, ada orang Rohul sih lain. Lain. Kalau ada orang Rohul sini, kesempatan ada di Rohul, silakan tanggal 15. Tapi kalau jalan Rohul ini sekarang tak bagus, apalagi Sontang itu. Sontang tu udah tak elok lagi jalannya. Tapi kalau ada nanti yang tinggalnya di Bangkinang, Bangkinang ke sana, kami di Kota Tengah insya-Allah, silahkan datang. Undangannya langsung dari saya pribadi. Kalau sempat 15 Syawal insya-Allah kalau tak ada halangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berupaya kita menjadikan bulan Ramadan setidak-tidaknya 3 nih. Setidak-tidaknya. Jadikan Ramadan syahrun qiyam. Jadikan Ramadan syahrul Quran. Jadikan Ramadan syahrus sadaqah. Karena sedekah itu nanti dialah penerang di alam barzah. Oh, tidak hanya baca Quran rupanya. Penerang di alam barzah itu ternyata tidak hanya baca Quran, tetapi sedekah. Saya ingat dulu lagi kata orang tua saya, nak sedekah lopek nak ya, lopek. Terlopek kan? Kalau pergi kita ke arah Kampar tu ada lopek bugi namanya. Nah, kata dia, sedekahlah lopek. Itu pengajaran orang tua itu penting ya. Petuah itu namanya. Petuah ini lebih tua daripada ilmu, Pak. Lebih tua daripada. Karena petuah ini diamalkan, diterima, diamalkan, disebarkan. Kalau ilmu kadang belum diamalkan. Kalau petuah biasanya sudah diamalkan. Kata ayah dulu, kata mak dulu, nak sedekahlah lopek nak. Kenapa lopek tu, Mak? Nanti kalau pas nungkar nangkir tu bertanya, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Tak dapat kita menjawabnya. Mau dipukul sama nungkar nangkir. Lopek itulah yang lopek itulah yang nanti menampar nungkar nangkir tu. Saya pikir, Mak, lopek saja menampar. Itu makanya kalau ibu nanti masak lopek, bikin lopek sebesar-besarnya. Jadi kalau lopek kecil aja mampu menampar, apa tadi lopek yang besar? Kira-kira begitu. Ada petuah orang tua. Orang tua dulu luar biasa. Pengajaran orang tua. Ini yang di depan kita ini sebetulnya orang tua kami. Kami ini saya yang duduk di sini adalah pengajaran bapak, ayah, anda, bunda sekalian. Mulai dari kecil saya ingat betul. Macam mana adik-adik saya, mungkin saya lebih daripada itu, diajarkan di ayunan. Ketika orang bercerita, ketika
orang belajar, utlubil ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Orang tua dah lama mengamalkan tu dah. Baru kita di ayunan, apa yang diajarkannya? Syahadat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok budak tu tak tidur, la ilaha illallah. Iya, awak pelan-pelan tak mau, dia tidur. Tak mau, dia lalu hantam yang yang gas 100 km per jam pula. Pengajarannya udah di ayunan lah. Oh, tak ada lagu-lagu sekarang nih. Lagu-lagunya lagu-lagu yang baik. Lalut ni lalu, lalut di lalu, lalut di lalu, lalut di lalu. Itu diajarkan sama ayah kita dulu. Sehingga jadi anak yang tahu la ilaha illallah, tahu marwahnya. Maka yang akan menjadi, ini kan ada juga beberapa yang belum menikah nampaknya. Ada juga yang baru menikah. Ada yang sudah menikah belum punya anak, atau anaknya masih kecil. Apa yang diajarkan oma ayah kita dulu, itulah yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Apa yang petuah diajarkan orang tua kita, kita hidupkan balik. Dari mengaji setelah maghrib. Dulu tak ada nonton TV, matikan TV itu. Kalau perlu banting TV itu. Itu istri menangis. Coba sekali-kali pengajaran oma ayah dulu jangan tinggalkan. Karena itu udah dipraktekkan tahunan. Kalau istilah ulama sekarang, manhaj. Udah berkurikulum tu dah. Itu kurikulum udah dipraktekkan tahunan abad, dan jadi orang-orang sukses, orang-orang hebat dikarenakan pengajar orang tua kita. Mudah-mudahan 3 prinsip Ramadan tadi mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila penyampaian ananda, ucapan, ungkapan, perangai, tingkah laku tak cocok di hati bapa ibu sekalian, kepada Allah ananda mohon ampun, kepada ayahanda bunda sekalian ananda mohon kiranya dimaafkan. Bila ada yang ananda sampaikan melenceng dari kitabullah, tak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah, kepada guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, alim ulama, dosen-dosen yang duduk di majlis yang mulia ini, kiranya ananda ditunjuk dan ditegur. Karena sejatinya ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ditegur tak mestinya ananda merasa sombong, ditunjuk tak mestinya ananda merasa angkuh. Sama-sama kita belajar. Kalau saya ditegur berarti tanda bapak ibu sayang kepada saya. Apa yang saya sampaikan kalau bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ahilla 'alaina syahra Ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam wal yumni wal barakah. Allahumma a'inna fi syahri Ramadan 'ala al qiyam 'ala as siyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.